Mitra muslimin suara Perak Jaya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Demikian kata Rasulullah kepada Bilal, muadzin pertama umat muslim. Ucapan itu diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Ahmad yang artinya, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Rasulullah mengistirahatkan diri dengan sholatnya. Hidangan mewah ini yang merupakan peninggi bangunan jiwa, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam hadis nomor 2616. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini berkedudukan sahih. Rasulullah SAW juga menggambarkan sholat sebagai kesejukan dan kesenangan hatinya, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad An-Nasai dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Dan Allah menjadikan qurratul ain, sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan hati bagiku pada waktu aku melaksanakan sholat." Sholat setiap hari kita lakukan bukan hanya pekerjaan ragawi, namun lebih dari sekedar gerakan. Efeknya menelusup jauh ke dalam relung jiwa yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang khusyuk. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 45. "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian makna kekhusyukan itu juga ada di surah Al-Baqarah ayat 46. "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Dengan keyakinan akan bertemu dengan Zat yang Maha Agung itulah kita akan melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Zat yang sangat kita takuti sekaligus sangat kita harapkan bisa memberikan pertolongan bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah mengapa Al-Hasan radhiyallahu an gemetar ketika wudhu. Ketika ditanya, dia berkata, "Tahukah kamu di depan siapa aku berdiri?" Ujungnya kita akan mengingat tentang kematian. Bagi orang yang sakit atau sudah divonis bahwa kematian sudah menunggunya, mungkin dia bisa merasakan nikmatnya jantung yang berdetak, sehingga perlahan-lahan dia berpasrah ketika semua akan hilang begitu saja. Kesadaran lebih nyata, tabir penghalang tampak lebih tipis, sehingga dia bisa lebih memikirkan akhiratnya. Lalu bagaimana dengan insan yang masih sangat kuat dan sehat? Seringkali orang-orang seperti ini jarang merasakan denyut nadinya sendiri, atau jika merasakan hanya sebatas kontrol kesehatan yang rutin di dalamnya, dan mungkin tidak terlintas untuk memikirkan bahwa denyut itu bisa saja seketika berhenti. Ini memang tabiat manusia. Manusia yang pelupa cenderung lebih mengingat momentum yang berkesan, momentum yang menentukan, momentum kemenangan, kebahagiaan, kesedihan, atau detik-detik terakhir yang akan hilang. Selebihnya hanya sebuah rutinitas atau keseharian yang biasa saja. Dan Allah tentu saja yang lebih memahami kita. Hal itu disampaikan di surah Al-Mulk ayat 14. "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Mitra muslimin, itulah salah satu hikmah diperintahkannya kita sholat di bumi ini. Dan mengapa pula sholat itu menjadi tolok ukur amal yang pertama dihitung kelak? Lalu ketika masalah datang, apa yang kita ingat pertama kali untuk mendapatkan pertolongan? Bisakah kita menteladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sholat sudah menjadi bagian terpenting dalam hidup mereka? Bahkan saat berlaga di medan perang pun, dalam suasana kejiwaan yang mencekam, mereka melakukan sholat khauf. Mengapa mereka melakukannya? Sedangkan penyelamatan nyawa atau meraih kemenangan sudah tentu menjadi fokus utama bagi pasukan manapun yang berperang. Hanya perasaan tubuh yang akhirnya mendominasi. Pasukan butuh kemenangan, butuh penyelamatan diri. Tetapi ketika kesadaran akan kebutuhan yang hakiki itu sudah mengkristal dalam sanubari,
apalah lagi yang bisa menghalangi pelakunya. Toh kita memang secara naluri digerakkan oleh apa yang disebut dengan kebutuhan. Dan proses mengenali kebutuhan itulah yang tiap orang berbeda. Bukan karena kita memang beragam, tetapi karena kesadaran spiritual tiap orang tidaklah sama. Padahal kesadaran spiritual yang kemudian menuju kepada pertauhidan atau pentauhidan Allah lah yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Ingatlah kembali tentang kisah Hubaib bin Adi. Hukuman mati untuknya sengaja dipertontonkan di muka umum oleh kaum kafir Quraisy. Hal itu dilakukannya untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW dan melampiaskan kekalahan saat perang Badar. Saat itu ketika Hubaib sampai di tiang salib, dengan mantap dia berkata, "Jika kalian izinkan, saya ingin sholat 2 rakaat sebelum saya kalian bunuh." Setelah Hubaib menyempurnakan sholatnya, dia bangkit dan berkata, "Demi Allah, seandainya kalian tidak menuduhku melambat-lambatkan waktu karena takut mati, niscaya aku akan sholat lebih banyak lagi." Demikianlah seorang Hubaib mengakhiri hayatnya. Sejarah mencatat bahwa dia ditawari kebebasannya dengan Rasulullah SAW sebagai tebusan nyawanya. Namun dia menolak mentah-mentah. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan sudah tentu pula kepada Islam itu mengkristalkan jiwanya. Salat ternyata telah menjadi hal yang sangat penting bagi Hubaib. Dia menjadikannya sebagai alat menuju kebebasan jiwa. Ketakutan apalagi yang bisa dianggap pada jiwa yang merdeka? Kesakitan apalagi yang menderanya? Padahal kerinduannya atas kemurahan Tuhannya ada di depan mata. Hubaib pada saat itu bersegera menuju kepada Allah atas kesusahan yang menimpanya. Dengan begitu berarti dia bersegera menuju kepada rahmat Allah. Itulah mitra, kuncinya menuju kepada rahmat Allah sehingga sholat itu dapat menjadi penolong kita. Demikian makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan yang kemudian terdapat juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW mengalami kesulitan, maka beliau segera melaksanakan sholat. Abu Darda pun berujar, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah SAW segera masuk ke masjid dan tidak keluar sehingga angin itu berhenti. Begitu juga jika terjadi gerhana matahari dan bulan, maka Rasulullah SAW segera melaksanakan sholat. Kedekatan dengan sholat juga dihadirkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang lain, yakni Ibnu Abbas. Dia melaksanakan sholat ketika mendengar bahwa saudara laki-lakinya wafat. Dia sholat 2 rakaat setelah turun dari ontanya dan berdoa pada tasahudnya, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 45. Mitra, sholat begitu istimewa. Dia adalah amal pertama yang dihisab pada saat yaumil hisab kelak. Diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku membagi sholat 2 bagian antara aku dengan hambaku. Buat hambaku apa yang dia minta. Bila dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Bila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Bila dia mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Bila dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Bila dia membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan buat hambaku apa yang dia pinta. Demikian hadis riwayat Muslim.
Mitra, subhanallah, indah sekali cinta Allah kepada kita, yang sedikit sekali kita sadari. Allah menghadirkan momentum bagi kita untuk menuju kepadanya, menumpahkan asa, serta memohon kepadanya, karena manusia pada dasarnya lemah dan membutuhkan pertolongan. Maka sholat adalah perilaku yang sangat bagus. Lalu apalagi alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan momentum pertolongan dari Allah ini dengan sholat? Berpikiran sempit bahwa beribadah rutin sungguh menyulitkan kegiatan kita sehari-hari, terganggu dengan azan atau menunda waktu sholat, padahal kita sendiri tidak ingin keberuntungan kita tertunda. Kita pun tidak ingin pertolongan kita tertunda, atau santap malam, santap makan siang, atau kesukaan kita terlambat datangnya. Dan mitra, puncak kenikmatan itu adalah ketika kita menganggap semua ini akan berakhir. Ketika sholat itu adalah sholat terakhir kita. Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang laki-laki, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku, tetapi yang ringkas saja." Lantas beliau bersabda, "Jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggal dunia." Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian pula dengan ungkapan Hatim Al-Asam radhiyallahu an. Ia mengatakan, "Ketika sholat, aku menjadikan Ka'bah seolah berada di hadapanku, jembatan Sirat terletak di bawah kakiku, surga di samping kananku dan neraka di samping kiriku, serta malaikat tepat di belakangku. Aku menganggap sholatku ini sebagai sholat yang terakhir." Rasulullah SAW mitra, ketika hendak menghadap kepada Allah di penghujung usianya, beliau mewasiatkan sholat untuk umatnya, dan wajib bagi kita untuk melaksanakan wasiat apabila jika itu datang dari Rasulullah SAW. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, kalimat terakhir dari Rasulullah SAW adalah sholat dan orang-orang yang dalam kekuasaan kalian. Sementara Anas bin Malik berkata, pesan terakhir dari Rasulullah SAW di saat beliau mengalami sakaratul maut adalah sholat, dan bertakwalah kalian kepada Allah atas orang-orang yang berada dalam kekuasaan kalian. Mitra muslimin, marilah kita perbaiki sholat kita. Marilah kita nikmati sholat kita. Kita rehatkan badan kita sejenak dengan sholat. Bukankah kita senang dengan libur pada hari kerja? Ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan liburan, maka mitra muslimin, kini saatnya untuk libur sejenak ketika azan berkumandang. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir.